Putri Sulawesi. Putri Sulawesi, silahkan nyalakan kamera dulu. Halo? Putri Sulawesi. Iya. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Selamat pagi, baik. Suaraku aman nggak? Mantap. Terdengar nggak? Terdengar dengan jelas. Siap. Baik, silakan Bu. Anda Muslim ya? Iya, saya Muslim. Silakan Ibu. Apa yang mau Anda bahas Ibu? Temamu apa? Apa yang kira-kira menurut Anda menjadi isu yang perlu Anda tanggapi? Karena saya sudah membahas ratusan bahkan ribuan isu. Gitu. Salah satunya adalah kebohongan ataupun dusta yang diajarkan oleh ustadz-ustadznya umat Islam terhadap umat Islam. Salah satunya Seperti adalah apa itu kebohongannya? Contohnya adalah yang dikatakan oleh Abdul Somad. Begitu. Apa itu katanya? Misalnya begini. Abdul Somad berkata bahwa di dalam Taurat, jangan dijeda. Di dalam Taurat dikatakan bahwa ada nubuatan tentang Muhammad di dalam kitab Taurat. Katanya di dalam Ulangan 18 pasal 18 bahwa Musa menubuatkan akan datangnya nabi namanya Muhammad. Nah, itu salah satu kebohongannya. Anda menganggap itu satu kebohongan? Bukan menganggap kebohongan, tetapi memang itu sebuah kebohongan. Karena apa? Karena di dalam Taurat. Alasanmu mengatakan satu kebohongan itu apa? Baik, karena kata orang Islam nih, tanda kenabian itu adalah sebuah tompel di bahu. Tidak ada dalam kitab Taurat tanda kenabian sebuah tompel. Di mana itu tertulis? Baik, saya akan tunjukkan ya. Jadi bukan hanya Ustadz Abdul Somad saja, banyak ustadz-ustadz. Nih, saya nggak pernah dengar. Oke, nggak pernah ya. dengar saya. Makanya Ibu masih Islam. Bentar, saya tunjukkan. Perhatikan ya, dengarkan ini ya. Semoga Anda bisa mendengar suara saya, perhatikan. Suaramu aman. Memperhatikan Nabi SAW ini. Kedengeran suaranya? Semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Tanda kenabian. Teman-teman sekalian, Sebentar, biar kita selesaikan dulu. Ini videonya nggak lama kok, paling 1 menit. Coba didengarkan dulu ya. Baik. Disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Jadi menurut literasi. Terus apa yang ingin kamu framing dari itu? Apa yang ingin kamu framing? Baik, begini. Kenapa umat Muslim dalam hal ini diwakili oleh para ustadz berdusta bahwa tanda kenabian di dalam Taurat dan Injil itu berupa tompel? Sejak kapan? Tanda kenabian itu bukan tompel, melainkan bernubuat dan bermujizat. Bernubuat tuh begini. Dia mengatakan yang bilang tompel kan bukan para ustadz. Anda yang mengatakan itu. Daging menggumpal berwarna merah kehitam-hitaman dan berbulu. Ya, bahasa Indonesianya tompel. Itu tompel bukan? Enggak, beda. Bukan tompel. Yang mengatakan tompel itu adalah Anda sendiri. Oke, coba Anda sekarang yang saya tanya. di sini. Oke, sekarang saya tanya. Apa itu daging yang menggumpal merah kehitam-hitaman dan berbulu? Apa? Ya tompel. Ya, daging. Bukan, Anda salah. Bukan tompel. Anda tidak mengerti definisi tompel. Sebentar. Bukan, tompel itu, ya yang dinamakan tompel itu warna hitam bundar, ya.
bukan berupa daging, ya. Jadi Bentar. beda. Anda harus bisa membedakan yang mana tompel, yang mana daging. Bentar ya. Kalau tompel itu warna hitam, ya, Baik, saya akan kasih tunjuk Anda gambar tompel. Sebentar ya, sebentar. silakan. Anda itu Tompel. nge-framing aja. Ini Sebentar, malah sebentar, kita sebentar. membahas. Ini sebenarnya membahas ini apa sih gunanya? Anda membahas Bentar, kutil, biar saya membahas balikan urat. dulu. Enggak, Anda tidak mengerti definisi tompel nih. Saya kasih tahu ya. Inilah yang disebut dengan tompel. Kelihatan? Mana? Kelihatan nggak? Nah, itu warna hitam. Apakah yang disebutkan tadi itu adalah daging itu tompel? Kan berbeda. Iya, ini bukan daging ini. Itulah yang dikatakan tompel. Iya, makanya dibilang daging yang kehitam-hitaman dan berbulu ya, berarti tompel. Tadi yang di Rasulullah itu, tanda lahir yang di Rasulullah itu hitam atau kemerah-merahan? Yang dikatakan Ustaz Hitam tadi. kemerah-merahan. Kemerah-merahan, bukan tompel. Oke, coba kita Anda dengarkan jangan- lagi. Saya balikin Ya, dulu silakan. ya. Luar biasa. Anda itu Sebentar. untuk apa sih kamu membahas hal ini? Apa untungnya buatmu? Untuk menanggapi atau meluruskan fitnah yang dikatakan oleh para ustadz dan ulama Anda, mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil ada nubuatan tentang Muhammad, ciri-ciri Ya, tentang Muhammad. Loh, Iya ada, mana? makanya ciri-cirinya. Tompel. Ada Nabi Isa juga, Nabi Isa atau Yesus pun ya mengatakan akan datang roh kebenaran itu. Roh kebenaran siapa coba yang dimaksud roh kebenaran? Selain Nabi Muhammad, siapa lagi? Berarti Muhammad roh. Iya, roh kebenaran itu ya ajaran yang benar. Ya siapa yang membawa ajaran yang benar? Nabi Berarti Muhammad. nah ini makanya saya bilang kan, makanya saya bilang umat Apa yang yang tukang kau nempel di kitab agama orang lain. Karena untuk menyampaikan ya kedatangan nabi terakhir, maka akan ada nabi yang sebelum nabi terakhir itu datang menyampaikan. Oke. Ya, bukan mau nempel. Oke, baik. Kau tuh harus paham itu, Edis. Oke, baik. Nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Di dalam Iya. Al-Qur'ankah itu tertulis Apa itu? bahwasanya Isa berkata bahwa akan datang roh kebenaran? Di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu ya tahu benar ya akan kedatangan Nabi Muhammad. Mereka Oke. punya tanda-tandanya, mereka punya ciri-cirinya. Itulah yang disampaikan Al-Quran. Oke, baik. Jadi menurut Al-Quran bahwa mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, betul? Ya betul. Oke, Itu berarti- Allah sebagai saksi hidup yang menyampaikan itu. Karena Al-Quran Oke. itu bukan perkataan manusia. Oke, nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Berarti Saya tidak akan menolak. berarti yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri umat Islam atau ahli kitab? Ahli kitab Oh karena iya, sudah kenapa jadi dengar umat Islam yang karena menjadi sok karena Taurat, dengar dulu, karena Taurat, Injil, Zabur telah menginformasikan bahwasanya akan datang kenabian yang terakhir. Sudah Oke. disampaikan itu, makanya ahli-ahli kitab itu mengenal Nabi Oke, Muhammad. yang mengenal ahli kitab ya, garis bawahi. Yang Ya, mengenal betul. Muhammad seperti anak sendiri adalah ahli kitab. Nah, betul. Bukan umat muslim, ahli kan? kitab. Bukan umat muslim Ahli kan? kitab. Sebelum Islam datang, yang mengenal Nabi Muhammad itu adalah ahli kitab. Iya iya, terus kenapa Yang- jadi umat muslim yang- malah sok yang- kenal sama Muhammad? Iya dong, karena Nabi Muhammad memperkenalkan ya, karena kami membaca Al-Quran, maka disitulah kami kenal, Begini kami ya. mengetahui bahwasanya. Dengar Begini, dulu, yang dari Al-Quran itu kami tahu ya, bahwasanya ahli-ahli kitab itu tahu betul akan kedatangan Nabi Muhammad seperti layaknya mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Oke. Nah, kita kasih contoh ya, contoh yang mengetahui lebih dulu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi saat dia kecil adalah pendeta Bukhairah. Oke, Ya. katanya Itu apa? tandanya. Gara-gara ada tompelnya, ada dagingnya di sini. Bukan, ada tanda-tanda lain selain dari itu. Iya, apa tanda-tanda? yaitu Tanda-tandanya kan di sini. yang Tanda-tandanya mengikuti- kan di punggungnya Bukan ada hanya daging. itu saja tandanya Rasulullah, bukan hanya itu saja. Oke, yang mana Sehingga dia lagi? dikenali. Yang mana lagi Jika tandanya? itu yang dengar dulu Edis, jika itu yang kau jadikan standar ya, Ya memang cuma apakah saat- itu. dengar dulu.
Apakah saat pendeta Buhairo melihat Rasulullah itu sedang tidak pakai baju? Apakah dia mengenali Makanya kan Rasulullah itu saat tidak pakai baju? disuruh buka bajunya, dilihat biar ada tandanya atau enggak Tidak. kan gitu. Belum dia buka baju, belum ya. Saat dia pendeta itu melihat Rasulullah itu ketika saat bersama pamannya, belum buka baju, ya. Apa yang dia lihat pendeta Buhairo? Itu apa namanya? Ada awan yang mengikutinya. Itulah salah satu tandanya. Ya, dan untuk lebih mengetahui, memperjelas lagi, maka pendeta Buhairo itu melihat tanda yang lain. Seperti Ada awan ngikutin Muhammad. Ada awan mengikuti Rasulullah. Disitulah dia tahu bahwasanya ini anak adalah cikal bakal seorang nabi. Itulah tandanya Al-Quran menginformasikan bahwasanya mereka para pendeta ini, para ahli kitab ini mengetahui akan kedatangan nabi karena mereka mempelajari kitab-kitab Allah sebelumnya. Ya, Pertanyaan apa itu kitab Allah selanjutnya, Sabur, Injil, dan Taurat. Itu. Begini, kan kalau hanya mengklaim semua orang kan bisa. Ya kan? Apa mengklaim? Tidak ada yang mengklaim. Boleh Semua ada gantian? sejarahnya. Boleh gantian saya bicara? Boleh, silakan. Oke. Kalau hanya mengklaim, Lia Eden juga bisa mengaku sebagai nabi. Kalau masalah mengklaim, ya kan? Nah, masalahnya begini. Segala klaim itu, kata pendeta Buhaira, kata dia ya, itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Betul? Tanda-tandanya. Masalahnya ketika saya baca kitab Taurat dan Injil, tidak ada disebutkan bahwa tanda-tanda kenabian itu akan dinaungi awan, kemudian akan ada tanda daging di punggungnya. Jika Taurat, jika Injil yang kau baca saat ini, maka saya katakan bukan Injil yang kau baca saat ini, ya. Oh ya udah, kalau gitu mana Injilnya? Kitab, dengar dulu. Karena para ahli kitab ya suka merubah-rubah kitab suci Allah sebelum diturunkan Al-Qur'an itu, ya. Oke, baik. Kalau begitu mana kitab yang belum dirubah-rubah itu? Contoh ya, ketika turun Taurat ya, para ahli kitab itu merubah nama Allah di situ menjadi apa? Menjadi YHWH. Padahal di situ sudah jelas-jelas Nabi Musa menyebut Tuhannya adalah Allah. Fokus dulu lah, jangan kemana-mana. Iya, itu salah satu Fokus contoh dulu, gini. bahwasanya ahli kitab itu merubah-rubah. Ya, itu salah satu Kita biarin contoh. aja dulu dia ngomong sampai selesai. Udah selesai? Kalau udah selesai gantian. Silakan, lanjut. Baik. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau yang Anda maksud kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang Anda baca sekarang ini, maka itu bukan kitab Taurat dan Injil. Betul? Bukan kitab Taurat dan Injil. Mana? Oke, Coba kau tunjukkan kalau aslinya itu Taurat dan Injil. Coba. Baik. Ya, ini kalau ada sebuah bahasa namanya for the sake of argument. Jadi saya ikutilah kemauanmu, narasimu, argumenmu saya ikuti. Ya, berarti silakan kau tunjukkan kalau ada asli. Ya, sebentar. Adakah yang asli? Gantian dong kalau bicara kan. Anggap yang Anda katakan itu benar, bahwa yang saya pegang sekarang ini bukanlah kitab Injil dan bukanlah kitab Taurat. Betul. Anggaplah itu benar. Pertanyaan saya, di mana kitab Taurat dan Injil yang di dalamnya yang Anda maksud tanda-tanda kenabian itu berupa tompel itu? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Bersama selesainya tugas dari nabi yang membawa kitab suci itu, ya maka di situ pula hilang sudah, ya, karena tiba-tiba hilang, disembunyikan oleh para ahli kitab. Ya, oke, saya tanggapi. Ya. Itu sama kayak begini. Apa? Lia Eden, tahu kan Lia Aminuddin? Ketika dia nongkrong-nongkrong di depan rumahnya, dia bilang, sesungguhnya tanda kenabian telah dituliskan di dalam Al-Quran, bahwasanya tanda kenabian itu adalah kepalanya botak, katanya. Masalahnya Anda di sini tidak mau menerima biar saya selesaikan dulu. Gantian dong, ya, gantian. Kalau Lia Eden ngomong, sebentar saya tanya kamu Edis ya. Sebentar kalau Lia Eden kamu, berbicara, seandainya Lia Eden berbicara bahwa kenapa tanda kau bawa Lia Eden? Loh, ya karena kalau cuma mengklaim ya sama seperti Lia Eden. Apakah saya ini mirip Lia Eden? Senang dulu, biar bisa saya selesaikan poin saya. Baik, silakan. Baik.
Kalau hanya mengklaim bahwa kitabnya sekarang tidak ada lagi, Lia Eden juga bisa bilang bahwa di dalam kitab sebelumnya tanda kenabian itu adalah berupa perempuan kepala botak. Nah, giliran dibuka, mana nggak ada di sini. Ah, sudah diganti. Mana kitabnya yang sudah diganti? Ya, sudah hilang, terbang ke langit. Ini Iya. yang disebut Jika- yang disebut sebagai self proclaim atau Jika hanya masih klaim-klaim ada- sepihak saja, Jika semau-mau ada, sendiri. Saya katakan itu sudah hilang semua. Nah, jika kamu mengatakan ada kitab suci, silakan kau tunjukkan mana kalau Loh, ada. kok jadi Coba. saya nunjukkan? Iya, karena saya sudah mengatakan kitab itu sudah hilang, tapi kamu tidak terima. Ini kok Nah. jadi saya yang nunjukkan? Kan saya sudah bilang. Justru kitab Anda itu yang harus semuanya sudah menunjukkan, hilang. karena gini, gantian ya Bu ya, gini. Anda kan bilang di dalam kitab Taurat tertulis nama Muhammad, tertulis ciri-ciri Iya. kenabiannya, yaitu berupa Iya, adanya betul. daging di punggungnya. Betul. Anda kan yang bilang begitu? Betul. Masa jadi saya suruh saya nunjukin kitabnya? Karena saya sudah bilang kitab-kitab Allah yang dirubah-rubah itu ya sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Tapi kamu tidak percaya. Baik, Nah, saya kalau tunjukkan. kamu tidak percaya, kamu yang tunjukkan Baik. kalau masih ada mana. Kalau Anda mengatakan bahwasanya kitab-kitab itu sudah dirubah, lalu bagaimana dengan ayat-ayat Quran ini? Katakan ya. Yang mana? Yang Baik, kita saya bahas sebentar. ini adalah Taurat, Injil, Oke. ya, yang dirubah-rubah oleh ahli kitab, bukan Al-Quran. Jangan kau lari ke Al-Quran. Sabar. Sebentar aku tanya kamu juga ya. Jangan kabur, jangan kau turunkan saya ketika mau bertanya. Baik, di dalam Quran ya, Quran surat Quran berapa? surat sebentar. Saya bukan penghafal Al-Quran ya, saya harus buka juga. Quran surat berapa ini? Bahas-bahas Nah. Al-Quran pula. Macam kau mengerti aja Al-Quran. Di dalam Quran surat, coba dibantu saya, surat Al-Ankabut ayat ke-46. Bentar, saya cari juga Al-Ankabut itu di surah keberapa itu Al-Ankabut? Surat yang ke-29. 29 ya. Bentar. Saya bukan penghafal Al-Quran ya, tapi kamu minta dibukakan, ya udah kita buka. Ini bantahan untuk mengatakan kepada Anda bahwa kitab-kitab itu sudah hilang, sudah nggak ada. Masa kitabnya hilang sudah nggak ada, tapi malah Quran membenarkan, gimana? Yang aslinya yang dimaksud sudah tidak ada lagi. Ya coba bacakan dulu. Ayo, mana? 29 kan? Quran 29 ayat. Quran yang 46. 46 ya. Terima kasih Kak Yuli, terima kasih. Mana? Nah, nyari ayat Quran aja lama ya, pantesan dia masih Lah, muslim. Saya kan bukan penghafal kau itu. Ya Kan nggak aku perlu sudah bilang aku penghafal. bukan penghafal. Ya nggak perlu penghafal. Cuman 4 berapa tadi? bagaimana? 4 berapa? 4 berapa? 46. 46. Ini di atas. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ya, Itu. terus. Coba kau baca terus. di situ. Salah nggak? Terus. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Terus. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Apa yang ingin kau framing di sini apa? Anda mengatakan bahwa apa yang diturunkan kepada orang-orang ahli kitab itu kitab yang palsu, betul nggak? Siapa yang bilang kita? Tadi Taurat, katanya Injil palsu. Itu, dengar, kamu itu nge-framing ya. Dengar, kitab Taurat, Injil, Sabur itu, ya itu asli dari Oke, para di zaman nabi. di zaman Tetapi- Muhammad sebentar. Di zaman Muhammad Aduh, kitab kau tuh motong-motong Kau tuh motong-motong ketika saya berbicara. Ya, silakan. Jadi Taurat, Injil, Sabur itu kami imani.
ya, kitab suci kami, ya. Tidak sah keimanan kami kalau kami tidak mengimani kitab suci itu. Bohong. Ya, keempat kitab suci ini. Tidak sah. Bohong Tetapi kalau kau mencari aslinya saat ini tidak ada. Sudah nggak ada baik. lagi. Baik. Kalau ada silakan kau tunjukkan buktinya kalau ada. Baik. Sekarang saya tanggapi ya, Di zaman Silakan kau tunjukkan Muhammad, buktinya. ya, di zaman Muhammad, ketika Muhammad datang, ahli-ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani punya Taurat dan Injil nggak? Aku nggak pernah lihat punya atau tidak. Ini ayat ini loh. Sesungguhnya kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Betul. Lah terus Kami kenapa Anda katakan kitab-kitab itu palsu? Karena sudah tidak asli, sudah dirubah-rubah. Kalau tidak asli dirubah-rubah, ngapain Quran membenarkannya? Al-Quran membenarkan ya bahwasanya kitab suci Allah itu ya. Macet kan? Tes. Bukan macet kau itu ya. Apa tadi di sini ya? Kitab-kitab Allah itu diturunkan, ya kan? Kepada kami. Yakni Taurat dan juga Injil. Kepadamu. Yaitu Taurat dan Injil. Injil sabur. Oke, Ya, kepadamu di sini adalah kenapa orang-orang tiba-tiba Anda katakan Bani Israel. Makasih Bang Herman, makasih. Kenapa tiba-tiba Anda katakan bahwa kitab tersebut palsu? Tidak ada aslinya saat ini. Apakah ada aslinya saat ini? Yang Ini Taurat, Injil, Al-Quran Sabur. mengatakan Mana ini. aslinya? Mana? Kami Mana aslinya? beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami Kalau dan yang beriman diturunkan kepada kami, kamu. iya, kami imani. Ada kitab suci Taurat, Yaudah, ada mana? kitab suci Injil, Mana itu kitab ada yang Sabur, kami ada. Tetapi Iya. sudah dirubah-rubah. Paham nggak bahasa Kalau Indonesia? dirubah-rubah ngapain dibilang kami beriman? Sudah tidak ada aslinya. Sudah tidak ada aslinya. Kalau tidak ada aslinya, kitab Taurat, kenapa? Injil sudah tidak ada lagi. Kalau tidak Sudah ada tidak ada aslinya, sebentar. Kalau tidak ada Kalau aslinya, yang kau kenapa? klaim saat Nah, ini, ini kalau itu kalau sudah Anda ngomong, dirubah-rubah. Anda jangan panik ketika saya bicara. Enggak, saya enggak panik. Ya Enggak sudah, panik, kalau enggak. gitu dengarkan. Di Silakan. sini dikatakan, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ya saya kamu. juga beriman. Apa Oke. yang salah? Kalau beriman, kitab yang Anda beriman kepadanya itu mana? Sudah dibilang sudah tidak ada. Lah terus Paham ngapain nggak? Anda imani? Karena dia pernah ada. Karena pernah ada. Kalau kami pernah imani. ada, kenapa dibilang Tapi sudah tidak beriman ada lagi kalau saat sudah nggak ini. ada lagi? Ini Karena gimana sudah sih? dirubah-rubah. Gini loh, saya kasih contoh gini. Bisa nggak Anda beriman kepada kitab yang kitab tersebut ternyata udah nggak ada? Al-Quran ini sudah memberitakan ya bahwasanya kitab Taurat, Injil itu pernah ada. Ya Yang kan? ditanya, Anda itu beriman kepada kitab yang Beriman. masih ada atau yang udah nggak ada? Kami imani. Oke, kitab yang masih ada atau yang udah nggak ada? Taurat, kitab yang masih ada. Yang Nah, terus kami mana imani. kitabnya? Tetapi Mana? Taurat, Injil, dengarkan. Taurat, Injil, Sabur itu saat ini sudah tidak ada. Ya. Nah, terus kenapa Beritanya itu Anda ada imani dalam yang nggak Al-Quran. ada? Botol kali kau Edis. Botol kali kau Edis. Memahami perkataan bahasa Indonesia aja kau nggak ngerti. Mau cari pembenaran kau menang sendiri ya? Atau kamu ingin Jadi menang? intinya yang saya maksudkan tuh begini ya, Putri Sulawesi. Anda itu itu suara apa itu? Coba suruh diam dulu gitarnya itu. Gitar anak aku. Coba diamkan dulu. Alat musik itu haram. Alat musik itu haram kata Muhammad. Udah jangan kau usah lari kemana-mana, nggak usah lari Loh, kemana-mana. ya suruh diam dulu, berisik. Iya, dia jangan main gitar nak, jangan main gitar. Ya silakan lanjut. Jangan dulu ribut. Begini ya. Anda mengatakan bahwa Anda beriman kepada suatu kitab. 4. Ya, kami punya kitab 4. Oke, kitab Injil itu, betul. Injil, Sabur, Taurat, Al-Quran. Oke. Tapi kitab tersebut menurut Anda sudah dirubah-rubah. Terus kenapa Anda imani kitab yang sudah dirubah-rubah? Aduh, Edis, ya.
Edis, yang saya imani itu pemberitahuan dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu pernah menurunkan namanya kitab suci Taurat, ya, pernah menurunkan kitab suci Injil, pernah menurunkan Zabur, ya. Tetapi ketika kitab gampang suci saya ini jawab dirubah-rubah, ini. ya, dirubah-rubah sama ahli kitab. Dengarkan dulu. Sebenarnya Gimana caranya begini, mau mengerti kau? sebenarnya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya akan datang Nabi Edis. Red kau, mana ada kau nabi? Mana buktinya kau nabi? Dirubah-rubah sama kalian. Dasar klaim-klaim Di aja. dalam Kenapa Al-Quran kau tanggung-tanggung mengaku nabi? Mengaku Sebentar. aja kau Tuhan. Di Gitu dalam aja kau Al-Quran step itu. tersebut dikatakan bahwa akan datang nanti Nabi yang akan meluruskan umat Islam, yaitu namanya Jadi kau nabinya gitu? Edis. Iya. Tetapi kalian merubah-rubah isinya. Mana datanya? Mana? Ayo, mana Ya datanya? udah hilang Mana tertulis kitabnya. akan datang seorang nabi yang bernama Edis. Karena sudah dirubah-rubah oleh kalian. Tidak ada nubuat, tidak ada nubuat. Kalau kami di Al-Quran ada nubuatnya. Ya, Di ada dalam penyampaiannya. Al-Quran itu ada nubuat kedatangan Edis yang Al-Quran akan yang menyampaikan, ya. meluruskan Al-Quran kesesatan yang kalian. Al-Quran Mana? yang datang menyampaikan kitab suci Allah terdahulu itu Mana dirubah-rubah oleh mana ahli Al-Quran yang kitab. mengatakan sebentar. Ah. Kemana kalian sembunyikan Al-Quran yang asli yang mengatakan Edis adalah nabi? Mana? Nah ini, Fred, mana ada? Kau aja nge-framing dasar. Ada. Edis botol kau. Di dalam Al-Quran itu Nge-framing aja kau bahas akan datang seorang. Oke, kamu udah seorang banyak yang nanya, akan aku nanya dong. meluruskan satu-satu kita. kesesatan kalian. Namanya Al-Quran itu Edis. datang meluruskan bahwasanya orang-orang kafir yang memanggil Yesus itu Tuhan, ya. Nanti akan di masuk situ, neraka. nanti di situ, Itu. kalau misalnya kamu temukan Al-Quran yang asli, akan didapati di situ. Udah. Akan Edis, saya tanya juga datang satu. seorang nabi yang bernama Udahlah, Edis. Edis. Edis, saya tanya satu, Edis. Boleh nggak saya nanya? Kamu dari tadi nanya terus, kau takut ya? Saya tanya. Klaimmu itu dulu bereskan Saya dulu. bertanya. Saya Klaimmu sudah itu jawab bereskan kau. dulu. Bereskan dulu Apa klaimmu. klaimku? Apa klaimku? Bahwasanya ada kitab yang mengatakan bahwa akan datang nabi bernama Muhammad. Ya itu Al-Quran itu Taurat Injil telah menyampaikan, ya. Mana? Di Injil pun ya ada disampaikan tentang Iya, kedatangan mana? Nabi Di Muhammad. Injil ada mana? nubuatnya. Ya kalau Ada cuma ada nubuatnya. saja di dalam Quran ada nubuat Iya. akan datangnya nabi terakhir yaitu Edis. Gimana? Kau, lu nggak ada datamu. Kau ketik aja di Google nggak Ya ada. udah, Nggak mana ada keluar datanya Edis dalam itu Quran? nabi. Mana datanya dalam Injil bahwa akan datang nabi bernama Muhammad? Ya itu roh kebenaran. Itu nubuat itu. Oh, itu Kedatangan- namanya siapa coba roh cocokmologi. kebenaran? Lalu siapa coba roh kebenaran? Kamu gitu. Siapa roh Memangnya kebenaran yang Muhammad dimaksud? roh. Memangnya Muhammad itu roh. Dia itu roh yang suci yang datang ke dunia menyampaikan firman Tuhan. Sejak kapan Muhammad roh yang suci? Aduh. Iya, dia manusia yang suci. Inilah Ya. akibat mengikuti kesesatan yang ditularkan Kau oleh yang Zakir sesat. Naik. Kaulah yang sesat, Edis. Kau yang sesat. Oke lah, Sekarang Putra saya sudah Sulawesi. jawab kamu. Saya juga bertanya. Anda Ya. belum jawab pertanyaan saya. Di mana Al-Quran Sudah yang asli? kujawab. Loh, Anda Ini kan Al-Quran sudah yang asli. Anda kan sudah membuat sebuah klaim. Sekarang gantian saya. Di mana Al-Quran yang Kamu asli yang itu nanya menyebutkan terus. akan datang nabi yang bernama Edis? Mana? Pret kau, mana ada datanya yang kayak Pret. gitu? Nggak ada. Karena saya itu nabi yang dinubuatkan dalam Quran. Kau tuh nabi sesat, ya. Kau sekali ngaku aja Di kau dalam Tuhan, ngaku ayat aja. Al-Quran Ngaku Tuhan aja disebutkan kau. akan datang seorang nabi yang mencerahkan Penyesat umat kau, Edis, muslim. penyesat. Namanya Edis. Kenapa kalian sembunyikan ayat itu? Penyesat kau, Edis, penyesat. Oh, penyesat. Ya. Iya. Sekarang Kalau saya cuma tanya, mengklaim ya Edis. semua orang bisa. Edis, aku mau nanya. Boleh nggak saya nanya? Silakan. Semua aja Apa terus yang pertanyaanmu? ngoceh. Apa pertanyaanmu? Sekarang saya tanya, Edis. Yesus itu kan bukan Tuhan, betul? Ya kan? Bukan Salah. Tuhan kan? Yohanes Salah. 17 nomor 3 dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan. Mana ayatnya? Nah, buka Yohanes 17 nomor 3.
Inilah hidup yang Jelas. kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal ya. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul. Terus Bukan Tuhan kan? Yesus di dalam Yohanes Iya pasal yang kan? ke-13 ayat 13, kamu Yakin menyebut dulu aku itu. guru dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Jadi bertentangan gitu sama Yohanes 17. Ya enggak lah, yang Iya. bertentangan Jadi akalmu. kontradiksi gitu. Enggak kontradiksi. Kontradiksi. Yohanes 17 nomor 3 Yesus utusan. Yohanes 13 kau bilang dia Tuhan. Kontradiksi enggak? Ya enggak lah, kenapa kontradiksi? Kamu aja nggak mau ngaku. Di mana kontradiksinya? Ya itu Yohanes 13 yang kau Oke. bawa data. Coba kamu dengarkan ini kalau begitu. Ya, Sebentar. Anda ya dengarkan ini. Yohanes 5:37 pun dikatakan Yesus Ya, diutus. sabar. Jangan bohong. Sabar. Jadi Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utus. Baik. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus utusan, betul? Betul. Oke. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus adalah Tuhan. Nah, kontradiksi Nah, enggak? menurut Anda itu sebuah kontradiksi, betul? Kontradiksi. Oke, baik. Simpan dulu. Tenang. Terus, Baik. Ini diskusi saya dengan orang Muslim, ya. Dia seorang ustadz Iya. nih, ya. Dia saya bukan tanya. Ustadz. Ini diskusi. Iya. Dengarkan dulu. Makanya kalau ngomong gantian, Iya. dong, gantian. Enggak. Lanjut. Dia namanya Daman Al-Mantiki, ahli mantik. Dia berkata bahwa Muhammad itu adalah utusan. Tetapi di detik yang sama dia berkata bahwa Muhammad itu adalah Rob. Oke. Itu bertentangan nggak? Muhammad itu adalah utusan, tetapi di detik yang sama dia adalah Rob. Itu bertentangan nggak? Kau tunjukkan dulu datanya. Jangan Baik. ngepremin dulu. Kau Coba tunjukkan dulu dengarkan. datanya. Dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi dia mengatakan Muhammad itu adalah utusan. Aku di nggak detik yang percaya. sama. Nggak percaya. Ya, Aku nggak percaya makanya kalau itu karena Anda suara. kurang Aku belajar. nggak percaya kalau itu suara ustaz. Nggak percaya saya, Edis. Itu saya. Iya, itu bisa kalau nggak saja kau percaya tidak itu rubah. urusanmu. Bukan Iya, cuma itu satu yang karena ngomong. tidak Baik. ada. Karena Nih, tidak kemudian ada. yang kedua lagi, ini namanya Ustadz Tasik Ngaji. Dengarkan. Apa dia katakan? Dengarkan Tidak nih. ada. Lu dengarkan nih. Jangan suaranya doang. yang Sebentar. kau perlihatkan. Dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, ya. Yang terakhir yang mengakui Muhammad itu data Robnya, itu. bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya Muhammad saja utusan, tetapi di detik yang sama dia Rob kok gimana? Tidak mungkin. Kata Robbul Alamin itu hanya disematkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke. Bukan Kalau saya tunjukkan dalam Al-Quran bahwa kata Rob bisa ditujukan kepada manusia gimana? Kalau cuma Rob, R-O-B, Rob saja, itu bisa digunakan kepada apa saja. Ya contoh. Berarti manusia bisa banjir dipanggil di Rob Jakarta. nggak? Dengar dulu. Banjir di Jakarta dikatakan banjir Rob. Apakah itu banjir Tuhan? Dasar. Susah ini. Makanya kalau kata ROB itu bisa digunakan kepada apapun, ya. Tetapi Iya, kalau Rob itu Alamin, dengar beda. dulu, Rob dengar. bahasa Indonesia dengan Rob bahasa Arab yang nggak sama. Robbal Bu. Alamin hanya kepada Tuhan, Edis, ya. Robbal Alamin hanya kepada Tuhan. Robbil Alamin hanya kepada Tuhan.
Tetapi Satu-satunya kata perkataan Muhammad yang saya percaya adalah bahwa memang akal wanita muslim kalian itu jangan setengah, nge-framing. tinggal setengah. Biarin ya. Tinggal apa namanya otak setengah ini. Kita masih kita bisa ini membedakan bukan yang mana membahas Tuhan, yang mana Rob manusia. dalam bahasa Indonesia. Kita membahas Rob dalam bahasa Arab, bukan banjir Rob Iya, bahasa tapi Indonesia. Tapi buktinya bahasa Indonesia mau mengambil kata rob, ya buktinya dipakai tuh saat banjir di Ya Jakarta tuh sudah. banjir rob katanya. Apa banjir Aduh, Tuhan nggak gitu? nyambung Anda ini. Enak aja kau. Kena kau kan? Putri Kau Sulawesi, nge-framing dengarkan kepada ya. Nabi. Gini loh. Nah, Yesus itu Tuhan, di detik yang sama dia di mana utusan. pengakuannya? Dengar. Di mana? Yohanes 13 ayat 13. Itu bukan pengakuan ya, karena yang tertulis di data aslinya bukan Theos tetapi Kurios. Kurios Iya artinya kurios. Tuhan. Yesus Kalian memang katakan, kurios gimana? Masa kurios nggak boleh utusan Tuhan, ada-ada Tuhan. saja? Kurios itu artinya Tuhan. Ya sama, Rob juga artinya Tuhan. Bukan Tuhan lah. Oke. Udah paham kau? Oke, sekarang saya tanya, arti Rob itu apa? Ya sudah kau bilang tadi Tuhan. Ya itu. Allah Rob nggak? Kalau Allah Rabbul Alamin. Ya berarti Tuhan kan? Beda. Tuhan Rabbul Alamin. Oh, tadi katanya Tuhan gimana? Kata Rob kau Coba. yang bilang Tuhan. Kata Rob. Oke, arti Rob Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang. Oke, enggak, makanya saya konfirmasi. Rob itu artinya Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang. Iya, makanya betul atau salah? Kamu yang bilang. Ya sudah. Astaga, saya nanya Bu, nanya arti Kamu Rob bilang itu tadi, Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang tadi, Rob itu Tuhan. Ya sudah. Benar berarti? Benar. Saya tidak mau membenarkan, ya. Nah, Nanti terus? kau rubah-rubah lagi, ya. Loh, terus gimana? Benar atau salah? Kalau kamu mengatakan Rob itu Tuhan, ya sudah kau benarkan. Oke, berarti Itu aja. Allah itu Tuhan. Nah, terus Allah ya berarti Tuhan juga. Kalau Allah itu Rabbul Alamin. Iya, ya, berarti Rabbul Allah Alamin. itu Tuhan, Beda. bukan Tuhan. Oh, dasar kau nge-framing aja. Kau sendiri yang bilang. Allah itu Tuhan, yang bilang bukan Tuhan. Kau yang bilang, bukan saya. Makanya saya Iya, tanya, yang apa arti bilang. Rob? Apa arti Rob? Ya kamu bilang tadi Tuhan kan? Ya udah, berarti yang Allah bilang. itu Tuhan. Ya nggak usah diganti jadi Karena Tuhan. Gimana? dia itu pemilik segalanya. Ya. Tuhan Ya itu hanya sudahlah, disematkan kepada intinya makhluk. ginilah. Jangan membuat jadi debat kusir. Ya, Yesus Iya, kamu sebagai yang mengajak kurios. debat kusir. Begini, Kamu yang Yesus mengajak sebagai debat kurios. Gini, Yesus sebagai kurios, Bapa di surga juga kurios. Jadi Bapa di surga Jadi dua yang Tuhan. kurios mengutus Yesus yang juga kurios. Nggak masalah, itu bukan kontradiksi. Sama seperti jadi dua Tuhan. sama seperti Allah yang adalah Rob mengutus yang Muhammad juga Rob. Gimana? Ya, tapi kami tidak menuhankan Muhammad karena dia hanyalah manusia. Kalian tapi itu kalian menuhankan Yesus. Kalian itu menuhankan Muhammad, Bu. Karena Nggak apa? ada datanya. Oke, bener nggak kalian Nggak ada begini-begini? datanya. Muhammadku, Di mana Muhammadku, dengar. dengarlah seruanku, betul nggak? Itu cuma puji-pujian, ya kan? Iya, Cuma sama. memuji. Jangankan kami umat Islam ya, Tuhan saja memuji Dia. Pencipta alam Iya, semesta makanya saja memuji Tuhannya Dia. itu ya Muhammad. Apalagi Gimana? enak aja. Dasar. Bukan berarti memuji-memujinya terus Ya dia sudahlah. Tuhan. Coba nanti kalau udah kau. berisik, kalau udah berhenti itu yang berisik itu baru naik lagi ke sini. Ya. Itu berisik Kau itu. belum jawab pertanyaanku. Yang mana berisik? Ya, nanti kita lanjut lagi. Kau belum Suaranya jawab masuk ke dalam pertanyaanku. sini. Suaranya masuk ke dalam bohong sini. Kau. Bohong. Berisik Kau dibilangin nggak mau kok. jawab. Kau nggak Suaranya mau jawab masuk pertanyaanku. Kau nggak mau jawab pertanyaanku. Ya, nanti lanjut lagi. Alah, kabur kan kau? Kabur dari mana? Orang yang kita bahas definisi Rob dalam bahasa Arab, dia bilang banjir Rob. Satu-satunya omongan Muhammad yang saya percaya itu kata Muhammad bahwa kaum wanita-wanita tersebut, ya wanita-wanita Muslim itu
akalnya separuh, setengah. Nah itulah yang saya percaya satu-satunya dari Muhammad. Ya, ayo silakan.